Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, tak usah lama-lama. Hari ini kita mulai masuk ke tema 3 ya. Karena tema 2 sudah dianggap selesai dan kita masuk ke tema 3. Silakan disiapkan alat-alat tulis kalian, buku tema kalian. Oke. Tujuan pembelajaran dan landasan keitean. Yang pertama, tujuan pembelajaran dapat mengetahui tugas setiap anggota keluarga. Yang kedua, dapat mengetahui karakteristik individu di rumah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Nah, landasan keiteannya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Berarti berkaitan dengan tugas. Tugas itu berarti harus dikerjakan. Ya. Sama seperti sesuatu yang baik, sesuatu tugas kan itu berkaitan dengan kewajiban kita untuk menyelesaikan. Nah, menyelesaikan tugas dengan baik itu sesuai dengan anjuran Rasulullah. Yuk, mari kita membaca. Ada satu bacaan di buku tema kalian, judulnya adalah Tugasku Sehari-hari. Siti, siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti, siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Berdasarkan bacaan tadi yang Bu Sarah bacakan, kira-kira tugas Siti apa saja ya? Tugasnya Siti sehari-hari? Iya, betul, mengerjakan tugas, membantu ayah dan ibu, rajin beribadah ya, melakukan ibadah atau menjalankan ibadah. Itu salah satu contoh tugas sehari-hari Siti. Yang kedua, tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah dan ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ibu dan ayah. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Sarah mau tanya, tugas ayah adalah, berdasarkan cerita ini, tugas ayah adalah mencabut rumput. Kalau tugas ibu, memetik sayuran. Kalau tugas Siti dan adik, menyiram sayuran. Nah, setiap orang, apalagi setiap anggota keluarga itu pasti mempunyai tugasnya masing-masing ya dalam setiap rumah. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Tulislah tugas Siti terhadap adik di rumah. Ya, berarti kamu menjadi Siti sebagai kakak. Kira-kira tugas apa yang tepat, tugas apa yang dilakukan oleh Siti untuk adiknya, terhadap adiknya. Kalian pasti punya adik toh? Yang pertama adalah menjaga adik. Yang kedua, menemani adik bermain juga boleh. Yang ketiga, menemani adik belajar. Itu boleh. Kemudian, tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Tugas Siti di rumah berarti membantu ibu menyapu, membantu ibu merapikan tempat tidur, membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ibu mencuci piring, dan masih banyak lagi yang kira-kira bisa kalian lakukan di rumah dalam setiap harinya. Nah, tugasku di pagi hari. Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari berikut. Siti anak yang rajin.
Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan, Siti membantu ibu menyiapkan sarapan, ayah mencuci sepeda motor, dan Ali membantu ayah. Yuk, kita cari tahu tugas Siti di rumah pada saat pagi hari. Ada apa sih? Ada apa saja? Yang pertama, berdasarkan cerita yang tadi Bu Sarah bacakan ya. Yang pertama adalah merapikan tempat tidur. Siti langsung merapikan tempat tidur. Berarti tugas utama Siti pada pagi hari adalah merapikan tempat tidur. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang ketiga, membantu ibu menyiapkan makanan. Maksudnya sarapan. Nah, berkaitan dengan tugas, itu berkaitan dengan tugas, itu sesuai dengan pengamalan sila atau nilai-nilai sila kedua Pancasila. Contohnya, yang pertama memiliki hak yang sama. Setiap orang memiliki hak yang sama ya, sama. Siti punya tugas apa, ahli punya tugas apa, ayah punya tugas apa, ibu punya tugas apa. Nah, itu punya hak-hak yang sama. Termasuk ibu memberikan kasih sayang yang sama dengan anak-anaknya, tidak membeda-bedakan. Misalnya ayah lebih sayang sama ibu, lebih sayang sama Ali, ibu lebih sayang sama Siti, enggak. Semua punya hak yang sama dalam hak kasih sayang. Yang kedua, tidak membedakan ras. Ras itu berkaitan juga dengan agama. Misalnya teman kalian agamanya Kristen, kamu nggak mau main sama teman kalian yang agamanya Kristen, nggak boleh seperti itu. Berarti itu tidak mencerminkan sila kedua. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Nah, saling tolong-menolong di sini kalian pasti tahu, semua orang harus mempunyai sikap saling tolong-menolong atau tenggang rasa. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Nah, saling menghargai pendapat itu contohnya, Bu Sarah punya pendapat yang berbeda dengan kalian, tapi pendapat Bu Sarah itu tidak diterima oleh forum atau dalam diskusi tidak diterima oleh semua peserta diskusi. Ya, kamu tidak boleh menyalahkan, oh pendapatnya Bu Sarah jelek, gini-gini ini nggak pas, gini-gini ini, mengatakan pendapat yang tidak pas dan sebagainya. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Semua orang bebas berpendapat ya, semua orang bebas mempunyai pendapatnya masing-masing, tapi tidak boleh ego dalam artian kamu merasa kalau pendapat kamu tuh paling benar di antara pendapat-pendapat lain. Nah, kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini yang sering kita lihat, tidak semena-mena. Mau menangnya sendiri. Kamu main apa, maunya kamu yang menang. Gak mau orang lain yang menang. Padahal dalam setiap permainan itu selalu ada aturan yang berlaku. Tidak mau menangnya sendiri. Semuanya punya hak yang sama. Yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, tidak semua orang itu berani membela kebenaran. Termasuk orang yang berbohong, itu juga tidak benar. Berarti tidak mencerminkan nilai sila kedua Pancasila. Kebenaran itu berarti mengatakan sesuatu yang jujur, sesuatu yang baik, bersikap adil dengan siapapun, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu cantik, baik itu jelek, semuanya bersikap adil. Jangan seperti aku nggak mau main sama Ani karena Ani suka itu minta jajanku misalnya. Nggak boleh, tetap bermain dengan siapapun. Kalau memang kamu tidak menyukai sikap Ani yang suka minta-minta atau suka merebut mainanmu, kamu sampaikan saja dengan baik kepada Ani. Ani, maaf sikapmu kurang baik. Gimana kalau kita bermain bersama-sama tanpa harus merebut mainannya gantian sama aku. Nah, gitu kan juga boleh disampaikan dengan baik. Nah, kemudian Bu Sarah punya bacaan. Ali, Adi, Bayu, dan kakak bermain kucing-kucingan. Mereka semua laki-laki.
Siti, Ayu, Eca, dan Wati bermain bola bekel. Mereka semua perempuan. Berdasarkan gambar di atas, ayo kita sebutkan mana nama anak laki-lakinya. Ali, Adi, Bayu, Kakak adalah berjenis kelamin laki-laki. Kalau Siti, Ayu, Eca mempunyai jenis kelamin perempuan. Kalau laki-laki suka main bola, kalau perempuan suka main bola bekel. Kalau yang perempuan itu memakai jilbab, kalau laki-laki tidak memakai jilbab. Kalau perempuan memakai rok, berarti laki-laki memakai celana. Ya, itu salah satu perbedaan. Oke, yang Bu Sarah, kalian dulu pernah nyanyi dengan Bu Guru kelas 1 kalian ya, yang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah, di situ di dalam lagu itu kalian akan tahu mana daerah mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Apakah teman kalian boleh menyentuh daerah yang tidak boleh disentuh? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Berarti kalau mukul, tanya itu tidak sayang. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Nah, itu tidak boleh disentuh, yang tertutup baju dalam. Itu yang boleh menyentuh hanya diri kamu sendiri. Kalau orang lain melakukan hal tersebut, kamu langsung mengatakan tidak boleh, menghindar, atau lari, atau teriak. Kalau misalnya ada orang yang melakukan hal tersebut, lalu kamu ngomong sama ayah sama bunda. Ya, ini berlaku buat anak perempuan atau anak laki-laki, semuanya. Kalau merasa tidak diperlakukan tidak baik seperti itu, kamu boleh menghindar, bahkan teriak. Nah, tugas anggota keluarga. Di dalam keluarga inti itu terdapat ayah, ibu, dan anak. Itu namanya keluarga inti. Ayah berjenis kelamin laki-laki. Ayah itu mempunyai posisi sebagai kepala keluarga. Tugas ayah mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, dan mencuci motor. Yang kedua, ada ibu. Ibu berjenis kelamin perempuan. Tugas ibu menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak, menyayangi semua anggota keluarga. Yang ketiga ada anak laki-laki, belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Nah, anak perempuan bertugas untuk belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring. Nah, yang Bu Sarah tuliskan di sini itu tidak semuanya sama ya antara keluarga satu dengan yang lainnya. Bu Sarah hanya menuliskan secara umumnya saja. Kebanyakan seperti itu. Kalau di keluarga kalian, Bu Sarah yakin punya tugas-tugas yang berbeda. Contoh, ketika kamu mempunyai binatang peliharaan, berarti kamu punya tugas tambahan, memberikan makan pada binatang peliharaan kamu, membersihkan kandangnya, memeriksakan ke dokter. Nah, itu juga salah satu tugas tambahan kalian ketika kalian mempunyai binatang peliharaan. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Berdiskusi dengan siapapun yang ada di rumah, baik mama, papa, atau saudara. Yang pertama adalah sikap kamu terhadap teman atau saudara yang berlainan jenis kelamin. Yang kedua, apakah sikap tersebut sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila? Silakan kalian kerjakan. Ini di buku juga ada halaman halaman 35. Silakan kalian bisa kerjakan, diskusikan dengan dengan orang tua kalian atau teman kalian. Begitu ya. Nah, Bu Sarah cukupkan pertemuan hari ini. Bu Sarah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.